Kalau dulu saya romantis sebagai suami istri, nanti barusan saya merasakan romantisnya lain. Romantis dalam Tuhan Yesus. Amin. Karena jemaat yang dewasa itu harus hidup dengan Tuhan ya. Harus lebih mengutamakan Tuhan Yesus daripada pasangan. Enggak ya, bukan provokasi. Baik Bapak dan Ibu, saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Sebelumnya nama saya Hasan, ini Lena. Kami memiliki latar belakang yang memang sangat berbeda ya. Kalau Lena, dia dari kecil sudah tinggal di Kelenteng dan pekerjaannya memang melayani Tuhannya yang paling dewa. Tapi sekarang puji Tuhan sudah menjadi anak Tuhan ya bersama kita ya. Sementara saya juga sebenarnya sama, relatif sama, cuma saya lebih lama dibandingkan Lena ya seperti Tuhan Yesus. Jadi dalam karena perbedaan tadi, perbedaan rohani mungkin ya, itu kayaknya dalam rumah tangga kayak apa? Saya mau melayani Tuhan, yang satu mau melayani dewa gitu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya tuh intinya babak belur. Yang babak belur buah hanya kantong, yang babak belur hati, bahkan dasar juga ya. Kita juga mengalami babak belur badani gitu ya. Jadi maaf bukan menceritakan ini, tapi kita juga sempat hampir-hampir boleh dibilang masing-masing KDRT gitu ya. Terus ya puncaknya di tahun 2016 setelah 3 tahun kita menikah, ya Lena tiba-tiba dia kejang, kita bawa ke rumah sakit, ya dia lumpuh, boleh dibilang koma, tidak sadar ya. Ini badannya sebelah udah boleh dibilang peot ya. Dokter mendiagnosa Lena itu ini hasil MRI dan CT scan di 2 rumah sakit, di OMI dan di Siloam. Itu intinya ya Lena harus dioperasi karena ada tumor di kepala yang mengarah ke kanker. Karena di sekitar tumor itu udah ada pendarahan. Jadi itu yang menyebabkan Lena ya terkapar selama 15 hari. Dan ya saya jadi teringat lagi nih masa 8 tahun yang lalu ya. Kemarin di Tangerang tuh kebetulan ada acara gotong pertaikan 12 tahun sekali. Itu mengingatkan memori kita ke masa-masa lalu. Itu di kepala Lena hasil dari MRI scan itu kelihatan ada kepala ular kayak naga gitu, naga tua gitu ya. Itu saya ada dokumentasinya. Jadi intimidasinya itu puncaknya di situ. Sebelum Lena sakit pun di rumah itu ada ular Bapak di depan rumah jam 12 malam. Ular itu warnanya hitam dan putih. Kalau saya itu namanya ular wuling ya. Ular wuling itu jarang banget dijumpai di rumah-rumah biasa gitu. Jam 12 malam susah gitu. Panjangnya 2 meter. Jam 12 malam di depan rumah. Untung kami ngeliat dan kami keroyok. Kebetulan kepalanya saya pancung. Jadi ular itu benar-benar, kalau menurut saya itu bukan luar biasa. Karena 3 tahun sebelumnya kita tuh ya memang kayak semacam pertempuran gitu ya. Yang tadi saya bilang saya mau dia Tuhan, yang satu masih dia anak dewa. Walaupun dia udah dibaptis sebelumnya, dia masih ikut ritual. Dia itu caima, kalau kita itu caima. Caima itu melayani apa nih? Selain biara, melayani orang meninggal. Jadi dia kadang-kadang ikut nari itu di depan peti atau di depan kuburan, ya betul nggak? Caima kan? Iya dia suka melakukan itu. Jadi dia udah memang menurut orang tuanya waktu dia di rumah sakit di Wangesu dia cerita, Lena itu udah milik dewa. Dari bayi di Kwema. Jadi udah kebetulan juga kita dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang bertalenta peperangan rohani ya. Jadi memang Lena itu mau diambil karena pendeta itu satu tim ya, bukan hanya satu orang. Yang satu talentanya melihat, kemampuan melihat, yang satu kemampuan untuk menafsirkan. Jadi di ruang ICU ada peperangan rohani itu. Gebrak-gebrak lantai kan, gebrak-gebrak lantai, terus cerita. Saya juga merasakan sebelumnya.
merasakan itu bukan hal yang biasa. Waktu saya di rumah, waktu itu ada rencana mau memindahkan dia dari Ompi ke Seloam. Saya pulang ke rumah dulu, habis pulang rumah mau ke Seloam, mau cari tempat. Karena saya mau dua dokter, dua tim supaya nggak salah diagnosa kan. Terus baru sampai rumah saya udah ditelepon suruh buru-buru balik ke rumah sakit. Itu pada saat itu ternyata Lena lagi kena serangan lagi, udah sekarat. Karena tim dokter udah ngumpul, saya juga udah harus tanda tangan untuk dilakukan tindakan. Pada saat saya ditelepon itu anjing semua di rumah melonglong di sekitar rumah. Anjing tuh kayak serigala pada melonglong. Saya juga ikut merinding pada saat itu, ada apa ini ya? Ya udah saya buru-buru ke rumah, ke rumah sakit. Ya ternyata dokter harus bertindak secepatnya gitu. Saya tanda tangan. Tapi puji Tuhan, sebelum dokter melakukan tindakan, saudara saya yang seorang hamba Tuhan juga, dia memanggil seorang hamba Tuhan yang tadi kan. Jadi sebelum didoakan dulu sebelum mau diambil tindakan. Ya ternyata puji Tuhan setelah ada semacam doa gitu, Lena dia mulai sadar lagi. Jadi dokter pun nggak lanjut. Jadi kita sempat emang mau pindah rumah sakit kan. Karena diperbolehkan, tadinya kan nggak boleh karena kondisi kritis. Nah kita bawa ke Seloam, hasilnya sama, diagnosanya sama. Jadi di hasil CT scan dan dari itu memang kanker otak. Tapi Tuhan tuh baik Bapak Ibu. Tuhan itu yang 2000 tahun lalu menyembuhkan tanpa operasi, tanpa dokter itu kita alami. Lena dalam 1 bulan dia tumornya itu udah hasil MRI ketiga itu sudah hilang. Tumor yang daging itu kalau menurut dokter yang terakhir 5 tahun setelah kejadian ya, itu ternyata meledak. Jadi bukan karena obat, karena memang dokter pun belum ngasih obat kan, karena nunggu 3 kali MRI untuk memastikan ini tumor apa bukan, kanker apa bukan dari situ kan. Jadi itu dokter itu pun sampai ya, dia kan seorang dokter ya, mungkin dia terpaksa ngomong kita bahwa itu adalah keajaiban. Udah 4 dokter sebelumnya nggak pernah ngomong itu keajaiban. Karena di dalam otak itu bisa ada ledakan kata dokter. Dia kan membandingkan hasil MRI yang sebelumnya dan setelah dia ada tanda-tanda kesembuhan. Jadi memang terjadi ledakan ya karena kuasa Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau ada teknologi baru kan dokter juga udah nawarin ke kita yang namanya gamma knife. Jadi semacam laser ditembakin ke otak sampai ke tumor itu. Tapi ini bukan oleh alat teknologi modern, tapi oleh kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia.